Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya di pembelajaran yang pertama. Baik, kita mulai. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Ayo membaca. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Nah, di sini silakan kalian simak, ada bacaan berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Silakan disimak. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamburnya rumah di bantaran sungai misalnya. Masalah ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Dalam teks agak panjang biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, tugas kamu yang pertama adalah kamu mengisi gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf, judul, dan bacaan. Banjir bukan sekedar bencana alam. Ya. Di paragraf pertama, gagasan utamanya apa, informasi pentingnya apa. Di paragraf kedua, gagasan utamanya apa, informasi pentingnya apa. Begitu juga di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Nah, itu adalah tugas kamu yang pertama. Lalu, tugas kamu yang kedua, setelah kamu membuat tugas pertama, tugas keduanya adalah membuat ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana. Ringkasan itu rangkuman ya, seperti tadi nih, gagasan utama dan informasi penting setiap paragraf, dan kamu sambungkan menjadi ringkasan di tugas kamu yang kedua. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah artikel, silakan kamu dengarkan ya. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto, Senin 27 bulan 3 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruangan kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari lebaran kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore.
Katakanlah teman penjaga SMP Negeri 2 Mojokerto Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojokerto. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 bulan 3 2017 malam. Baik, kita lanjut. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Nah, di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di belahan dunia. Nah, sebelum itu ada keterampilan yang menyimak kamu harus mengikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini nih. Pertama, mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan. Nah, untuk bacaan nanti tidak usah minta teman sebangku ya, sudah sama bapak nanti dibacakan. Yang kedua, catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari surat yang dibacakan tersebut. Yang ketiga, bacalah kembali dalam hati baca yang berjudul ada 2, ada 4, dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di paragraf. Boleh digaris bawahi, boleh diingat-ingat. Yang keempat, cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacanya dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada kesamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Yang kelima, lakukan kegiatan ini secara bergantian denganmu. Oke, silakan kamu simak bacaan ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. 4 musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah disemai salju seperti kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Bila pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengupdate poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karena Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, tugas kamu yang selanjutnya kamu cari gagasan utama yang telah tadi Bapak bacakan. Lalu mau cari juga gagasan utama setelah kamu membaca sendiri. Kemudian ketiga, dan yang terakhir, jelaskan penyebab terjadi perbedaan musim di bumi. Musim. Tugas kamu yang terakhir penanda bahwa pembelajaran hari ini telah selesai. Baik anak-anak, jangan lupa semua tugas dikerjakan dengan sabar. Jangan lupa nama, tanggal, judul yang jelas agar mudah dikoreksi. Baik, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.